Bapak Ibu serta anak-anak terkasih, sudah 1 minggu berlalu sejak hari pertama sekolah dimulai, yaitu tanggal 13 Juli 2020. Ada banyak pengalaman belajar yang terjadi, baik untuk siswa maupun guru ataupun karyawan di SMP Pius Bakti Utama Gombong. Selama 1 minggu yang sudah kita lalui, kita menyelenggarakan program yang kita sebut trial class atau kelas uji coba. Kami, Bapak Ibu guru di sekolah, menyampaikan materi-materi umum. Trial class ini bertujuan, yang pertama, menyediakan waktu beradaptasi. Banyak hal yang harus diadaptasikan. Misalnya, yang pertama waktu dan rutinitas belajar. Kami menyadari dan memahami bahwa anak-anak semua sudah mengalami libur sekian lama. Mungkin masih ada yang bangun kesiangan dan ada yang belum disiplin. Maka harus segera menyesuaikan. Yang kedua, kita juga beradaptasi dengan aplikasi Edmodo. Semua masih belajar, semua masih mencoba, trial and error. Bapak Ibu guru di sekolah juga belajar. Bapak Ibu guru mengatur pola, mencoba, menguji coba berbagai macam cara. Cara untuk diskusi, cara memberikan tugas, dan lain-lain. Sementara anak-anak juga mencoba untuk merespon, mencoba cara diskusi, mencoba cara menjawab kuis, atau cara mengumpulkan tugas, atau cara melihat nilai di mana, juga cara bertanya. Banyak hal yang diadaptasikan. Lalu yang kedua, tujuan dari trial class adalah membuat dan memulihkan ikatan batin antara orang tua, anak, dan sekolah. Terutama untuk anak kelas 7 baru yang memasuki tahun pelajaran barunya langsung virtual, online, pembelajaran jarak jauh. Kami belum sempat bertemu secara langsung, belum ada kesempatan untuk itu. Namun demikian kami terus mencoba agar kita berasa dekat. Tujuan yang ketiga adalah mengkaji tentang ketersediaan dan kemampuan fasilitas yang mendukung PJJ ini. Kami mengusahakan untuk menyisir hal-hal yang kurang. Mungkin masih terdapat kekurangan di sana-sini. Namun kami tetap mencoba, mengusahakan bantuan ataupun solusi-solusi yang bisa melancarkan PJJ ini. Mungkin ada permasalahan tentang ketersediaan atau kemampuan HP yang dimiliki, lalu ketersediaan kuota, lalu sekolah juga apakah kuotanya cukup untuk menghandle semua guru dalam pembelajaran online, atau kami juga mempelajari aplikasi-aplikasi lain yang memungkinkan digunakan untuk bisa diakses oleh semua siswa. Tujuan dari trial class yang keempat adalah mengenalkan aturan-aturan sekolah secara umum, khususnya aturan-aturan mengikuti pembelajaran online. Dengan trial class ini harapan kami, ketika kita sudah memulai pembelajaran yang resmi besok tanggal 20 Juli 2020, anak-anak, bapak ibu guru ataupun sekolah sudah lebih siap, lebih mahir dalam menggunakan metode pembelajaran jarak jauh ini. Dan SMP Pius Bakti Utama Gombong mulai hari Senin tanggal 20 Juli 2020 akan memulai kegiatan pembelajaran rutin mengacu pada kurikulum yang sudah disiapkan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengharapkan kesadaran dan tanggung jawab siswa untuk disiplin dan mengikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan. Karena kegiatan ini adalah kegiatan resmi yang disamakan dengan kegiatan masuk sekolah biasa, hanya karena kondisi pandemi COVID-19, anak-anak harus belajar di rumah. Maka untuk menjadi disiplin besar pengaruhnya adalah kontrol diri dari diri anak-anak sendiri. Anak-anak semua harus bangun pagi dan mengisi presensi. Tidak boleh ada yang terlambat. Dan tidak boleh ada alasan bangun kesiangan. Semua dibiasakan. Presensi yang tercatat akan kami gunakan sebagai acuan kehadiran anak-anak semua dalam mengikuti pembelajaran dan menjadi bahan pembinaan bagi wali kelas. Wali kelas akan terus menghubungi anak-anak dan orang tua atau anak saja atau orang tua saja, pihak-pihak yang terkait, memastikan anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran.
Lalu aturan memberi like dan berkomentar pada postingan guru di Edmodo itu wajib, karena akan kami catat sebagai tanda anak masuk ke dalam kelas dan aktif. Jika tidak ada respon demikian, maka kami akan berpikiran bahwa anak-anak tidak mengikuti kelas. Atau kalau di kelas normal yang ketika kita masuk dalam tatap muka pertemuan harian itu, kemungkinan besar kami akan berpikir anak-anak membolos dari kelas tanpa izin. Jadi wajib ya memberi like dan komentar pada postingan Bapak Ibu Guru di Edmodo. Selanjutnya, kami mengharapkan anak-anak aktif dalam pembelajaran. Seperti halnya di kelas normal, dalam kegiatan guru mengajar akan ada diskusi ataupun penilaian, baik langsung maupun tidak langsung. Inquiry learning yang menjadi model pembelajaran di SMP Pius Bakti Utama Gombong ini akan mengkondisikan anak untuk aktif. Budayakanlah bertanya, jangan malu ataupun sungkan, karena semua memiliki kesempatan yang sama dalam belajar. Dengan bertanya, maka anak-anak akan mengizinkan sistem saraf pusat anak masing-masing untuk bekerja dengan optimal. Berikutnya, kami mengharapkan anak-anak memperhatikan etika dalam berkomunikasi di media sosial atau online, baik kepada teman maupun pada guru. Terlebih kepada guru, anak-anak harus sungguh-sungguh memperhatikan etikanya. Apa saja? Misalnya, yang pertama, kamu harus memperhatikan waktu ketika kamu akan menghubungi bapak atau ibu guru. Perkirakan kondisi di mana bapak atau ibu guru tidak sedang sibuk atau tidak sedang beristirahat. Yang kedua, anak-anak gunakan bahasa yang baik dan sopan. Jangan gunakan emotikon atau huruf-huruf yang biasa kamu gunakan untuk bercanda atau ngobrol dengan teman. Misalnya huruf P, huruf titik 2, V, dan lain-lain. Yang ketiga, beri salam. Selamat pagi Pak atau Bu. Yang keempat, sertakan identitas. Sebutkan nama, karena belum tentu loh Bapak Ibu Guru itu menyimpan nomor siswanya. Bapak Ibu Guru mengandalkan identitas pada akun masing-masing. Itulah sebabnya penting dalam akun WA ataupun Edmodo memudahkan foto dan nama yang sesungguhnya. Sangat membantu bagi Bapak Ibu Guru. Yang kelima, anak-anak diharapkan rendah hati. Jangan ragu-ragu untuk meminta maaf. Atau untuk sopan santun misalnya, mohon maaf Pak, Bu, jika berkenan saya ingin bertanya, dan sebagainya. Lalu yang keenam, sampaikan maksud dengan singkat dan jelas. Yang ketujuh, gunakan kata ganti saya, bukan aku. Saya ingin bertanya, seperti itu contohnya. Bukan aku ingin bertanya. Lalu jangan lupa yang terakhir ucapkan terima kasih atas respon yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua, kami mengharapkan kerjasama dari orang tua untuk kelancaran proses belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh ini. Kami akan mencoba menjalin komunikasi yang intensif dengan para orang tua tentang perkembangan harian yang dilalui oleh putra-putrinya masing-masing. Ini kami lakukan melalui WA group orang tua yang dipandu oleh masing-masing wali kelas. Hal apa saja, misalnya tentang kehadiran, keaktifan di kelas, pengumpulan tugas, dan lain-lain. Hal ini kami lakukan karena kondisi anak-anak yang ada di rumah, waktu yang dihabiskan banyak di rumah. Kami pun memahami Bapak, Ibu, Wali, orang tua siswa pasti memiliki kesibukannya masing-masing dalam hal bekerja. Namun harapan kami kita dapat berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, kedepannya secara berkala kami merencanakan menyelenggarakan pertemuan virtual anak-anak dengan teman sekelasnya dan wali kelasnya masing-masing melalui aplikasi Zoom pada jam wali kelas menyapa. Untuk itu kami mohon disiapkan di smartphone atau Android atau perangkat yang biasa anak gunakan untuk pembelajaran ini bisa diinstal aplikasi Zoom untuk memudahkan berkomunikasi. Lalu yang keempat,
untuk memastikan dalam kegiatan pembelajaran anak-anak tidak terkendala kuota, mohon anak-anak atau orang tua mengatur penggunaan kuotanya di luar pembelajaran. Misalnya mengurangi live streaming dalam game online atau mengurangi hal-hal lain yang bersifat hiburan yang berlebihan dan tidak mengenal waktu. Dan yang terakhir, anak-anak harus disiplin tidur pada waktu yang tepat. Di malam hari maksimal pukul 10. Mengapa demikian? Hal ini harus dilakukan agar anak-anak semua dapat beristirahat dengan cukup. Bangun tidak kesiangan, badannya sehat dan pikirannya segar. Demikian yang kami sampaikan sebagai panduan dan himbauan untuk dilaksanakan siswa-siswi SMP Pius Bakti Utama Gombong. Selamat belajar di SMP Pius Bakti Utama Gombong pada tahun pelajaran 2020-2021 dengan metode pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19.